Nomor 1, program 1 RDN Kanal Informasi dan Inspirasi temani Anda. Dan mendengar saat ini 37 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Femi Sari Ora, presenter Anda dan juga operator studio Budi Buku. Kita masih punya satu topik wawancara pendengar di mana hari ini KPU Kabupaten Sika gelar pemilihan suara ulang di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, dan TPS 002 Desa Umauta, Kecamatan Bola. Dan tentunya mendengar ya, ini adalah lanjutan dari pemilu yang sudah berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu dan ternyata diadakan pemilihan ulang. Nah, kita ingin tahu seperti apa kejadiannya di 2 TPS ini, kemudian bagaimana persiapannya, dan saat ini tengah berlangsung di pendengar ya. Di 2 TPS ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua KPU Sika, Bapak Herimanto. Selamat pagi Pak Herimanto, salam sehat. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Baik, Pak Heri, ini saat ini tengah berlangsung PSU ya di 2 TPS yang ada di Kabupaten Sika ya? Iya betul sekali Ibu. Jadi pendengar RRI selamat pagi, dan memang hari ini ada 2 TPS yaitu di TPS 006 Kota Uneng, Kecamatan Alok, dan juga ada di TPS 002 Umauta. Sementara berlangsung pemungutan suara ulang untuk 2 TPS ini, Bu. Ya. Oke, nah Pak Herimanto, ini dapat informasi juga bahwa pemungutan suara ulang ini dikarenakan adanya pemilih dari luar yang ikut mencoblos nih. Nah, ini seperti apa kronologisnya nih Pak Herimanto? Ya, jadi memang waktu tanggal 14 Februari kemarin itu di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng, ini ada 3 pemilih yang memang beralamat alamat sesuai dengan KTP elektronik di luar wilayah Kabupaten Sika. Nah, begitu. Sehingga yang bersangkutan ini memang kemudian memilih di TPS 006 secara ketentuan bahwa yang bersangkutan boleh memilih, tetapi sesuai dengan alamat TPS, ya, TPS yang sesuai dengan alamat di KTP elektroniknya, kan begitu, bukan di TPS 006. Dengan demikian, maka proses ini secara prosedur, maka ini tidak sesuai, ya, kemudian mendapat rekomendasi dari pengawas TPS berproses, dan ya kita kaji, kita tetapkan, kan begitu. Ya, begitupun dengan TPS 002 di Umauta. Nah, sama bahwa ada sekitar 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dan ber-KTP di luar Kabupaten Sika. Nah, seperti itu. Oke, dan untuk PSU ini Pak Herimanto, untuk semua pemilihan dari DPR Kabupaten Kota, Provinsi, RI, DPD, dan Capres-Cawapres, ataukah tertentu saja nih Pak? Ya, baik. Untuk TPS 06 Kota Uneng, ini semua lembaga itu, mulai dari Presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota. Ya, karena memang yang bersangkutan diberikan 5 surat suara waktu pemungutan suara tanggal 14. Nah, kalau untuk di TPS 002 Umauta hanya diberikan 4 surat suara. Artinya bahwa PSU hanya untuk 4 lembaga yang dimaksud. Artinya bahwa Presiden, DPR, DPD, dan juga DPRD Provinsi, kan, seperti itu. Nah, ini yang sementara berjalan di TPS 02 Kecamatan Bola, sama untuk 4 lembaga. Ya. Oke, dan untuk pemilihnya apakah tetap sama dengan yang kemarin di 14 Februari ataukah mengalami perubahan Pak? Ya, untuk pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan yang pasti yang sudah menggunakan hak pilih tanggal 14 Februari. Karena ini kan kita mengulang terus dengan pemilih DPK yang juga terdaftar di dalam daftar hadir. Jadi secara keseluruhan, jadi kalau untuk di TPS 006 Kota Uneng, nah, yang harusnya menggunakan hak pilih itu harus sesuai dengan daftar hadir yang kita ambil. Nah, ini 194 pemilih, kemudian di Bola ini nanti ada 172 pemilih.
Nah, seperti itu Ibu, yang sesuai dengan kita sampaikan ke pemilih yang bersangkutan kan gitu. Oke, kemudian seperti apa nih Pak pengawasan dan juga keamanan yang dilakukan terhadap 2 TPS yang melaksanakan PSU ini? Ya, sampai dengan mulai berproses sejak awal ya kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah, kemudian ke Bawaslu, kita sama-sama berkoordinasi dalam rangka untuk bagaimana memastikan proses ini PSU ini akan berjalan dengan aman dan lancar. Ya, sampai dengan saat ini memang kita berjalan Ibu. Nah, ini kan kita di TPS juga sudah sama-sama baik teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari Bawaslu, terus petugas kita, PPK, PPS dan juga KPPS tetap standby dalam proses ini sampai dengan nanti selesai Ibu. Oke, apakah ada kendala selama ini ditemui dalam penyiapan PSU ini Pak Herimanto? Saya kira tidak ada kendala Ibu, karena memang masih sesuai dengan jadwal yang ada, bahwa untuk kebutuhan logistik juga kemarin sampai dengan jam 7 lewat kita distribusi ke TPS, karena memang sesuai dengan regulasi atau PKPU 25 tahun 2023. Ini logistik harus berada di TPS itu 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi ya tanggal 23 tadi malam juga logistik sudah tiba. Artinya bahwa secara norma ketentuan yang ada kita sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan. Oke, dan pemilihan sampai dengan jam 1 siang nanti atau pukul 13 WITA nih Pak Herimanto ya. Untuk rencana secara umum pleno di Kabupaten Sika ini masih terus berlangsung dan ada batasannya Pak? Ya, kalau untuk sampai dengan jam 1 kemudian berproses dengan penghitungan, tentu kalau pleno kecamatan memang sampai dengan hari ini sesuai dengan laporan update pagi tadi itu sudah 11 kecamatan yang sudah selesai melakukan rekapitulasi. Tinggal lagi 10 karena kita ada 21 kecamatan. Nah, tentu terhadap 2 kecamatan yang melakukan PSU ini ada penyesuaian kan seperti itu. Yang pasti bahwa sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten, ya kita harus memastikan bahwa untuk rekapitulasi kecamatan harus sudah selesai sesuai dengan jadwal. Memang tanggal 2, tetapi tanggal 2 ini kan beririsan kan gitu. Jadi kita hari ini juga ada sekitar 3 kecamatan yang kita juga membuka 2 panel untuk bagaimana termasuk upaya untuk mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak Herimanto, apa yang bisa disampaikan harapan dan juga himbauannya untuk jalannya PSU di 2 TPS di Kabupaten Sika dan juga untuk seluruh penyelenggaraan pemilu sampai dengan waktu penetapan nantinya Pak? Ya, artinya harapan kita adalah semoga kita semua tetap berkolaborasi, tetap bekerja sama, semua stakeholder, masyarakat, pemangku kepentingan, partai politik, termasuk semua pihak kita dalam hal bagaimana kita mengambil peran kita masing-masing sebagai upaya dalam bagaimana mewujudkan proses secara khusus di PSU di 2 TPS ini, dan juga secara umum bagaimana proses mulai dari pemungutan yang memang sudah dimulai tanggal 14, kemudian penghitungan, kemudian sementara berjalan rekapitulasi. Tentu semua ini adalah kerja bersama, sehingga kemudian harapan kita bahwa mari kita sama-sama mengawal proses ini dengan baik sampai dengan nanti setelah rekapitulasi tingkat kabupaten dan juga bermuara pada bagaimana penetapan hasil pemilu nanti semua akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Herimanto ya untuk informasi. Kita berharap juga PSU nanti berlangsung aman dan juga lancar ya. Dari sekarang nih sedang berlangsung ya di TPS-TPS. Ini ada rencana untuk meninjau langsung ke 2 TPS ini Pak Herimanto? Iya betul, sehabis selesai ini kita akan kembali ke TPS teman-teman berlima. Kita juga sudah membagi hari ini tetap kita pantau di TPS sampai juga tetap melakukan monitoring di rekapitulasi tingkat kecamatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Herimanto untuk informasinya. Salam sehat selalu, salam sukses, dan good luck untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, terima kasih Ibu, salam sehat, selamat pagi.